Ada masa kelesuan atau disebut juga sebagai masa taklid ataupun jumud. Masa ini adalah ketika gagasan dari fikih-fikih ini, ijtihad sudah menurun, lalu juga ulama sudah mulai menggunakan mazhab-mazhab yang sudah ada. Nah, masa ini berlangsung cukup lama dalam sejarah periode Islam. Masa ini berlangsung hingga hampir ke abad 19 Masehi. Masa kelesuan pemikiran ini menimbulkan dampak dari sisi positif dan juga sisi negatif. Dari sisi positifnya, sikap taklid ini mempermudah penyebaran dan juga penerapan hukum Islam karena masyarakat pada saat itu cenderung mengikuti penerapan apa yang telah diterapkan oleh ulama dan juga mazhab. Lalu di sisi negatifnya, terhambatnya perkembangan pemikiran Islam khususnya di bidang fikih karena kurangnya kritik dan juga inovasi terhadap perkembangan atau tantangan dari zaman pada saat itu. Abad keempat Hijriah sering dianggap sebagai masa kelesuan pemikiran. Namun, sejatinya era ini adalah puncak kodifikasi dan konsolidasi kekayaan intelektual Islam. Para ulama saat itu beralih peran menjadi pelestari yang sangat produktif melalui 5 pencapaian utama. Yang pertama, perumusan dasar mazhab. Ulama melakukan tahrij, yakni merumuskan landasan hukum dan kaidah usuliyah yang sebelum tertulis secara sistematis oleh para imam. Kedua, mentarji berbagai pendapat dalam mazhab. Mereka melakukan penyaringan pendapat, baik dari sisi riwayat maupun pemikiran atau diroyah, untuk menentukan pendapat mana yang paling kuat di internal mazhab. Yang ketiga, penyusunan kitab ikhtilaf dan autobiografi imam mazhab. Lahir karya-karya sejarah imam mazhab serta perbandingan perbedaan pendapat sebagai bentuk penguatan identitas masing-masing mazhab. Yang keempat, berkembang tradisi berdebat dan berdiskusi di kalangan fuqaha mazhab. Yang kelima, gerakan kodifikasi berbagai bidang ilmu. Terjadi pembukuan besar-besaran mulai dari ringkasan kitab fikih atau mukhtasar, ensiklopedia hadis, hingga mahakam usul fikih seperti Al-Burhan dan Al-Mustashfa. Meski tidak melahirkan mazhab baru, abad ini berhasil membangun infrastruktur keilmuan yang membuat fikih Islam tetap terjaga dan relevan hingga hari ini. Jurisprudensi merupakan kumpulan putusan hakim pada masa sebelumnya dalam menangani perkara yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Putusan tersebut kemudian dijadikan acuan oleh hakim lain dalam memutus perkara yang serupa. Perkembangan jurisprudensi sendiri pada masa kelesuan pemikiran cenderung stagnan karena hakim lebih berpegang pada fikih klasik daripada melakukan ijtihad yang mandiri. Jurisprudensi pada masa ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada, sehingga pembaruan hukum berjalan lambat dan jarang menghasilkan terobosan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Dijelaskan sebelumnya, pengembangan jurisprudensi pada zaman kelesuan pemikiran cenderung stagnan dan minim inovasi daripada melakukan ijtihad mandiri, sehingga contoh jurisprudensi pada zaman ini cukup minim dan tidak tercatat. Jurisprudensi pada zaman ini lebih mengandalkan fatwa ulama sebelumnya daripada penemuan hukum yang kreatif. Pada masa ini terjadi sebuah penutupan pintu ijtihad yang menyebabkan hakim diwajibkan hanya menggunakan mazhab tertentu. Contoh jurisprudensi pada masa ini hanya merupakan suatu pengkodifikasi fikih mazhab daripada inovasi jurisprudensi yang baru. Pada pengadilan Abbasiyah akhir, Hakim Maliki atau Syafi'i hanya mengaplikasikan konun mazhab tanpa adaptasi, menyebabkan hukum Islam lesu menghadapi tantangan zaman seperti perkembangan perdagangan. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya kelesuan pemikiran Islam adalah: pertama, kesatuan wilayah Islam yang luas retak dengan munculnya negara-negara baru yang membawa ketidakstabilan politik. Kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan pula ketidakstabilan kebebasan berpikir. Orang-orang terjebak dalam suatu taklid. Ini menyebabkan praktek ijtihad yang menyala di zaman-zaman sebelumnya menjadi padam. Ketiga, ketidakstabilan politik juga menyebabkan merosotnya pula kewibawaan pengendalian perkembangan hukum. Karena ini, pemikiran hukum atau ijtihad dihentikan oleh pihak yang berwenang dan melahirkan kebekuan pemikiran hukum. Dan terakhir, timbullah gejala kelesuan berpikir di mana-mana yang mengakibatkan pemikiran Islam tidak lagi mengalami perkembangan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, masa kelesuan pemikiran Islam merupakan fase perkembangan ilmu fikih mengalami stagnasi. Hal ini ditandai dengan melemahnya praktik ijtihad dan menguatnya praktik taklid. Perkembangan hukum Islam kurang berkembang dan kurang responsif terhadap perubahan zaman.
Oleh karena itu, diperlukan berbagai kontribusi melalui ijtihad dan penguatan melalui ijtihad agar hukum Islam tetap relevan dan tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.